pemahaman yang perlu dikembangkan itu adalah relationship yang ideal itu nggak ada. Halo, selamat datang di podcast Angkat Bicara. Dan di episode yang kali ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber spesial yang adalah salah satu konselor di bicarakan.id. Hari ini kita akan membahas apa? Tentang romantic relationship. Dan narasumbernya itu siapa? Namanya Fenisita Aurelia. Hai Kak Feni. Halo Cia. Hai, gimana kabar? Hari ini baik, puji Tuhan. Cia gimana kabarnya? Baik juga dong. By the way nih, aku penasaran sama Kak Feni ya, karena kita baru pertama kali ketemu nih. Betul. Untuk di bidang psikologi sendiri nih, Kak Feni spesialisasinya apa ya? Aku spesialisasi kalau secara pendidikannya ya di kuliah itu adalah klinis dewasa gitu. Tapi kalau ditanya ketertarikan aku di isu seputar apa, aku selama ini tertarik banget nih bahas isu-isu seputar relasi romantis, baik itu yang konteksnya pacaran ataupun pernikahan gitu. Kayaknya mungkin karena aku juga sudah dibekali dengan keterampilan-keterampilan klinis, jadi aku juga menikmati nih ketika bisa dapat kesempatan handle kasus-kasus yang mungkin lebih ke arah klinis, contohnya kecemasan, depresi, gangguan kepribadian atau pengalaman trauma gitu. Itu beberapa area yang juga aku senang lah ketika aku bisa dipercayakan untuk bisa menghandle kasus-kasus dengan keluhan seperti itu. Wow, berarti Kak Feni sendiri udah udah familiar untuk menangani klien-klien yang memang punya masalah tentang hubungan romantis. Oke. Karena topik kita hari ini benar-benar akan membahas tentang hubungan romantis itu tersendiri ya. Romantic relationship bahasa Inggrisnya. By the way, kita akan langsung masuk ke topik aja ya. Jadi ini dimulai dari sebuah isu yang lagi hot di media sosial, karena aku juga nonton cuplikannya di FYP, terus aku juga lihat di YouTube juga karena pengen tahu kan lengkapnya gimana. Ada seorang public figure yang dalam sebuah podcast gitu ya, dia bilang kalau tipe wanita yang dia idamkan untuk menjadi pasangannya dalam pernikahan adalah wanita yang bodoh. Dia spesifik bilang bodoh gitu, dan penurut, jadi nurut aja sama dia gitu. Nah sebenarnya nggak ada masalah ya tentang hal itu, karena tipe Preferensi. iya, tipe setiap orang kan beda-beda emang ya, preferensi pribadi gitu. Tapi yang buat aku menjadi sebuah pertanyaan adalah ketika ada sebuah statement yang mengatakan bahwa iya, karena kalau misalnya kita para pria menikah dengan wanita yang smart, yang punya pendirian, yang sukses, itu pasti akan bangun keluarganya akan susah bersama dia, susah diatur mungkin ya atau apa gitu. Tapi nggak cuman wanita ya, mungkin kebalikannya juga bisa, kayak maksudnya pria yang begini gitu, itu susah bangun keluarga dengan dia gitu. Nah menurutnya Kak Feni sendiri nih dalam bidang psikologi, aku tuh penasaran, apakah benar ada kolerasi antara punya wanita yang smart, pendirian dengan kesulitan dalam membangun keluarga, atau sebaliknya cowok juga bisa, misalnya cowok yang mungkin ekonominya lebih rendah, mungkin gitu ya, kalau kebalikannya gitu. Apakah emang susah membangun keluarga bersama mereka? Gimana jawabannya? Oke. Yang jadi menarik nih ya Cia, kita ketika lagi bahas soal certain karakteristik, contohnya kalau yang tadi Cia sebutkan, let's say di kubu wanita gitu, karakteristik seperti smart, independen, berpendirian, itu jadi beberapa karakteristik yang rasanya kok lekat banget ya ketika perempuan punya ini tuh di bayangan kita tuh kayak waduh, nanti kalau aku ini misalnya aku si laki-lakinya ya, menjalin relasi dengan perempuan yang demikian karakteristiknya, bisa jadi dia nggak mau denger aku, bisa jadi aku ngomong apa aku direndahin karena dengan status yang let's say smart, berpendirian, itu kan seakan-akan posisi yang kuat ya gitu, pribadinya tuh kayak punya karakteristik yang kuat gitu, yang membuat laki-laki ini jadi, nggak mesti laki-laki sih, in any way gitu, di dalam konteks lain yang kayak membuat kita jadi mungkin muncul tuh ya warna-warna insecure-nya, jadi merasa aku didengar nggak ya nanti, atau jangan-jangan aku yang harus nurut sama dia nggak bisa nurut sama aku gitu. Nah bentuk-bentuk belief atau keyakinan seperti itu tuh nih yang seringkali membuat kita jadi yaudah ya, aku pilih aja nih pasangan yang lebih mudah diatur gitu, yang bisa lebih nurut sama aku gitu. Dan balik lagi kalau kita mau ngomong apakah ada korelasinya gitu dengan terjalinnya hubungan ini bisa menyenangkan atau enggak ya, apa jangan-jangan aku jadi ngerasa kayak karpet gitu, diinjak-injak gitu. Nah balik lagi gini,
apa ya yang membuat seseorang tuh punya keyakinan, belief bahwa perempuan yang smart, perempuan yang berpendirian itu serta-merta pasti jadi membuat aku tidak bisa ada di dalam hubungan yang menyenangkan gitu. Karena anggap gini, misalkan ada dua kelompok pasangan ya, pasangan A sama pasangan yang B gitu. Pasangan A dan pasangan B ini sama-sama nih perempuannya let's say punya karakteristik yang sama-sama berpendirian, smart, dominan gitu. Tapi di pasangan yang A, laki-lakinya ini adalah let's say dia datang dari keluarga di mana selama ini sulit banget rasanya bagi dia untuk mendapatkan bentuk apresiasi dari orang lain gitu. Selalu merasa dirinya kurang, merasa kayaknya aku ini kok nggak dihargain sama orang lain gitu. Nah, bentuk-bentuk sensasi seperti itu kan faktornya datang dari mana banyak ya, bisa dari gimana dia besar di dalam keluarga atau perkembangan dia sepanjang dari hari ke hari, dari dulu masa kecil ke sekarang dewasa gitu. Let's say ketemu nih orang laki-laki yang seperti itu dengan perempuan yang seperti ini. Kalau di bayangan Cia, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya pasti akan ini ya, akan terjawab sudah semua ketakutan. Iya, jadi kayak botol ketemu tutup gitu, klop aja gitu. Yang satu emang pas banget ada kebutuhan akan apresiasi itu selama ini kurang dia dapatkan. Ketemu nih sama perempuan yang mengingatkan dia sama rasa-rasa itu yang jadi kayak, oh tuh kan bener dia lebih tinggi dibanding aku, tuh kan bener dia lebih pintar dibandingin aku nggak didengar di sini gitu. Jadi itu kayak membangkitkan rasa aku nggak direspek ya sama dia gitu. Yaudah deh aku nggak usah memilih pasangannya seperti itu gitu. Anggap ini pasangan yang A gitu. Pasangan B dengan perempuan yang karakteristiknya sama nih seperti yang tadi, smart, berpendirian gitu. Tapi di dalam pasangan yang ini, laki-laki ini dia tahu keberhargaan diri dia gitu. Dia tahu mau pasangan perempuanku ini pinter kek, mau pasangan perempuanku ini dia tipe yang penurut kek gitu. Aku tahu value aku sebagai pribadiku gitu. Jadi dengan kehadiran perempuan yang let's say smart, berpendirian itu tidak menjadi ancaman gitu untuk si laki-laki ini gitu. Beda nih dari pasangan yang A yang kayaknya kok karakteristik perempuan yang seperti itu seakan-akan menjadi ancaman ya terhadap aku, kelaki-lakian aku gitu. Dan contoh yang kita bahas ini nggak hanya berlaku perempuan terhadap laki-laki ya, begitu pula sebaliknya gitu. Kadang ada beberapa karakteristik pada perempuan atau pada laki-lakinya ini yang kayak kok aku merasa terancam ya dengan bentuk karakteristik yang seperti itu. Nah itu tuh yang ibarat kata jadi PR-nya sih sebetulnya. Kita perlu mencari tahu why-nya. Kenapa ya dengan karakteristik yang seperti itu tuh membuat aku merasa terancam, merasa nggak dihargai, merasa tidak diterima, merasa kok dia nggak respect sama aku gitu. Jadi ada baiknya instead of kita fokusnya sama orang lain kayak aku maunya yang ini, aku mau itu, tapi kita lebih baik fokusnya tuh sama ke diri sendiri, kayak bertanya gitu kali ya ke diri sendiri kayak iya ya kenapa ya kalau aku dapet cewek yang atau aku dapet cowok yang kayak gini kok aku jadi gampang ngerasa nggak dihargain ya gitu. Karena biasanya di balik bentuk keyakinan seperti itu tuh ada isu-isu yang muncul tuh di situ. Apakah ada luka tertentu kah yang dia punya, misalkan di pengalaman relasi sebelumnya atau pengalaman dia di keluarga melihat orang tuanya gitu. Jadi ada baiknya untuk kita, aku setiap kali bilang gini, jangan terlalu buru-buru ngambil kesimpulan aku maunya A, aku maunya B, atau aku nggak mau A, nggak mau B, tapi lebih ke reflecting, iya ya kenapa aku tertariknya sama orang yang seperti ini dan aku tidak tertarik sama orang yang seperti ini ya gitu. Dan nggak apa-apa juga kalau ternyata sekelompok orang tertariknya sama orang yang smart, sekelompok orang tertariknya sama orang yang penurut, nggak masalah kayak yang tadi kita bilang ya. Tapi ada baiknya ketika kita sendiri udah cukup aware apa ya yang bikin aku tuh tertariknya sama itu dan bukan sama yang ini gitu. Ketika kita udah bisa tahu, aware gitu, the reason why, itu akan membantu kita punya belief yang lebih fleksibel jadinya. Nggak hitam putih macam yang kayak kalau smart udah pasti nggak nurut, kalau berpendirian udah pasti ini gitu. Itu kan hitam putih banget ya. Nah ketika kita udah lebih bisa aware dengan isu kita, dengan apa, the reason why kita lebih prefer karakteristik pasangan yang tertentu, itu bisa bikin kita lebih terbuka lah, kayak menerima bahwa nggak selalu loh laki-laki yang A itu outputnya akan B, nggak selalu loh perempuan yang C itu outputnya udah pasti D gitu. Berarti kalau boleh aku simpulkan ya, sebenarnya orang yang bilang kayak kalau wanita smart, independen,
sukses itu dijadikan seorang istri, pasti akan mengalami yang namanya kesulitan dalam membangun keluarga, susah nurut gitu. Atau sebaliknya, kalau misalnya kita ada orang bilang kalau misalnya cowoknya lebih ekonominya di bawah atau apa, pasti akan bla bla bla, ada kayak gitu ya. Nah, kalau boleh aku simpulkan, itu berarti karena budaya nggak sih, kayak ada sebuah pola pikir dalam masyarakat yang mengatakan bahwa A sama dengan B. Kalau udah A, outputnya pasti B. Gitu. Iya. Padahal tidak seperti itu ya. Karena ada banyak faktor yang membuat kita tuh berhasil dalam membangun sebuah keluarga gitu, atau dalam kita memilih pasangan hubungan yang sehat dan lain-lain. Itu sebenarnya ada banyak faktor gitu. Betul. And we're not talk about feminism dan patriarki ya, karena dalam psikologi sendiri itu emang harus netral, nggak boleh cenderung ke salah satunya gitu. Cuman yang di sini aku mau tanyakan adalah kalau misalnya ini tapi terjadi ya dalam masyarakat, seorang pria itu apakah benar-benar harus dituntut sebagai seorang pemimpin di keluarga gitu? I mean kayak kalau aku pribadi sebenarnya aku lebih ke arah setuju bahwa dalam satu keluarga itu memang harus ada pemimpin gitu, karena nggak bisa ada dua-duanya menonjol, nggak bisa, harus ada satu yang paling enggak mengambil keputusan yang keputusan utama gitu. Kecuali kalau misalnya salah satu pasangannya nggak ada, misalnya suaminya nggak ada, terus istri take over gitu. Tapi kalau menurut Kak Feni sendiri, apakah benar kalau seorang pria itu memang harus memimpin dalam keluarga? Oke. Nah, ini nih, ketika kita ngomong harus atau enggak, balik lagi, aku percaya bahwa setiap orang, setiap pasangan itu punya budayanya sendiri-sendiri gitu. Budaya yang dimaksud seperti apa? Misalkan kayak aku nih, aku pengen punya suami yang bisa jadi pemimpin, tapi juga pengennya dia menyediakan aku ruang untuk bersuara gitu contohnya. Tapi ada nih pasangan lain, misalkan aku pengennya punya suami yang memimpin, aku ngikut aja deh gitu. Atau ada lagi pasangan lain yang laki-lakinya justru laki-laki ini merasa secure di dalam hubungannya ketika tahu bahwa dia punya pasangan perempuan yang bisa aku senderin gitu. Kebayang ya, maksudnya gradasinya gitu, perbedaan dari satu pasang ke pasang berikutnya gitu. Jadi kalau kita mau ngomong keharusan, aku balik lagi akan memberikan ini tuh ke orang yang menjalani hubungannya, ekspektasinya apa gitu. Misalkan jalin hubungan dari perspektif perempuan gini, jalin hubungan sama laki-laki, ekspektasimu, posisimu di dalam hubungan ini ekspektasinya seperti apa sih gitu. Kamu pengen punya pasangan yang memimpin dan kamunya mengikuti arahnya, atau kamu pengen punya hubungan yang kalian berdua punya kontribusi suara yang sama besar, atau pengen punya hubungan yang ternyata dari perempuan ini nggak masalah ketika dia bisa menjadi orang yang lebih dalam tanda kutip ya dominan, dan laki-lakinya yang menyadar dan kebetulan itu pas nih sama karakteristik laki-lakinya juga nggak masalah gitu. Jadi makanya ekspektasi ini aku rasa perlu nih untuk kita clarify, bukan udah 5 tahun menikah baru di-clarify gitu, kayak ya udah jalan nih 5 tahunnya gitu ya, udah terjerumus gitu ya. Ada baiknya kita udah mendiskusikan hal ini tuh since beginning dari relationship-nya. Jadi kayak kita coba evaluasi lagi dalam hubungan ini, aku tuh pribadi perempuan yang seperti apa ya, aku nyamannya ketika aku ada di posisi yang seperti apa jika dibandingkan dengan suamiku atau dibandingkan dengan pacarku gitu. Begitu pula kita tanya dari sisi pasangannya, misalkan pacarnya cowok gitu, kayak kamu sendiri nyamannya gimana nih kalau di dalam relasi romantis gitu, kamu pengen punya posisi atau punya suara yang lebih dominan kah? Atau kamu sendiri ternyata nyaman kalau justru merasa lebih aman dan nyaman ketika bisa nyender sama perempuannya kah gitu. Nah, bentuk-bentuk ekspektasi seperti ini nih yang perlu kita clarify di awal. Jadinya kalau seandainya nggak cocok, bukan berarti kayak oh ya udah kita pisah aja nih sendiri-sendiri. Nggak harus se-ekstrim itu sih kesimpulannya gitu. Kita bisa coba, oh ternyata dengan karakteristik dan ekspektasi aku yang seperti ini dan karakteristik dan ekspektasi kamu yang seperti itu,
kita match nggak ya? Oh ternyata kurang match nih. Oh gapnya di mana nih? Oh ternyata gapnya di sini. Kita coba cari ibarat kata win-winnya, posisinya seperti apa supaya aku di sini bisa ngerasa, misalkan si cewek punya harapan, aku bisa punya suara juga, sedangkan si laki-lakinya tipe yang aku maunya aku yang dominan gitu. Nah nggak cocok kan ya tuh gitu. Nah coba di sini ada nggak some ways di mana aku sebagai perempuan tetap bisa merasa dihargai suaranya, tapi kamu sebagai laki-laki juga bisa terjamin respect, rasa respectnya itu bisa terjamin gitu. Ada nggak ya habit-habit itu kayak ibarat kata tujuan kita itu gitu. Oke, supaya kita bisa nyampe tujuannya seperti itu, habit-habit kecil seperti apa ya yang perlu diciptakan nih di dalam relasinya kita supaya aku masih bisa tetap dapat kesempatan dihargai sebagai perempuan, tapi laki-lakinya juga bisa terjamin nih rasa dihargainya juga. Nah itu tuh bisa tuh diturunin ke habit-habit kecilnya seperti itu sehari-harinya gitu, supaya both orang-orang ini both ways dapat kebutuhannya mereka masing-masing gitu. Wow, berarti sebenarnya balik lagi ke komunikasi nggak sih? Betul. Jadi kayak ketika kita di awal memulai hubungan dengan seseorang, ada baiknya untuk kita banyakin ngobrol kali ya. Betul. Untuk apa ekspektasimu gitu. Terus kalau aku sendiri gitu ya, dalam hubunganku nih, aku ngomong tentang hubunganku ya. Jadi gimana? kita memang ngomong sih kayak apa yang menjadi isu dalam diri kita, kayak di keluarga, latar belakang keluarga gimana. Jadi kayak kamu keluargamu tuh seperti apa, dan yang membentuk sesuatu dalam dirimu, kayak ketika kamu milih seseorang wanita gitu ya, memilih aku gitu. Terus kamu ngerasa deh nggak terganggu dengan satu karakteristik tertentu gitu di dalam aku gitu. Nah aku pasti tanya kayak apa yang dialami dulu gitu. Dan itu memang works sih ketika kita tahu apa yang menjadi isu dia dan isu saya gitu. Betul. Itu poin yang bagus banget loh, Cia, ketika intinya gini nih. Ini kan ya as cliche as it sounds ya, semua orang udah tahu nih kayaknya bahwa dua kepala nih. Misalkan Cia gitu ya, tadi Cia dari kecil sampai besar di umur sekian gitu, punya latar belakang keluarga yang demikian, punya pengalaman hidupnya seperti apa dari zaman sekolah, kerja segala macam, membentuk diri Cia yang saat ini gitu. All the good and all the bad gitu ya. Ini Cia yang sekarang gitu. Ketemu nih sama pasangan cowok gitu, yang dari dia kecil sampai dia besar, dari keluarganya, pengalaman hidupnya, membentuk diri dia all the good and the bad yang sekarang gitu. Nah makanya yang menjadi baik kayak yang tadi Cia lakukan gitu ya, oh ada nih kayaknya karakteristik di dalam diri aku yang nyenggol si pasangan gitu. Instead of kita langsung kayak kamu sih ini atau kita yang jadi kayak iya ya aku salah ya ini ya itu ya. So daripada kita membangun skenario seperti itu, mencari siapa yang salah siapa yang benar, menyudutkan orang lain, fokusnya tuh lebih enak kita buat ya udah deh, kamu ternyata kesenggol ya sama karakteristik aku yang ini gitu. Aku mau dong coba ngerti dari sudut pandangmu, apa ya yang bikin karakteristik ini nih in a way jadi mengganggu buat kamu gitu. Bagian mana sih dari ini yang mengganggu buat kamu? Oh ternyata di bagian ini ya, kayak oh gitu. Berarti next time gimana ya caranya supaya aku yang punya bawaan karakteristik seperti ini, yang tentu punya karakteristik A hari ini, nggak suka, nggak mungkin dong besok bisa langsung ganti karakteristiknya gitu. Gimana ya caranya supaya karakteristik ini udah ada di aku, tapi aku bisa mengelola ini, kamu juga menemani aku mengelola ini supaya karakteristik ini dampak negatifnya tuh terminimalisir terhadap kamu gitu. Nah bentuk dinamika seperti itu tuh, habit budaya menjalin relasi seperti itu tuh yang baik untuk diciptakan gitu. Jadi bukan langsung kamu salah aku benar, atau kayak iya ya aku salah kamu yang benar gitu. Tapi lebih ke kita di sini menyadari bahwa kita tuh adalah dua orang yang bersatu menjadi satu, tapi kita membawa semua bagasi emosional dari kita kecil sampai besar tuh kayak ibarat kata kita punya kantong kita sendiri, pasangan juga punya kantongnya dia sendiri. Yuk kita mau nggak kita bukaan bareng-bareng nih kantongnya, aku mau ngeliat dong kantong kamu isinya apa aja sih gitu. Jadi yang sana juga ngeliat di kantong aku isinya apa aja gitu. Jadi di situ bisa kita bisa coba untuk mengakomodir kebutuhan satu sama lain dengan meminimalisir kesempatan untuk melukai satu sama lain juga gitu. Wow, menarik banget sih. Tadi dari awal sampai sekarang Kak Feni ngomong tentang bagaimana kita nih sebenarnya dalam hubungan penting banget untuk ngebangun komunikasi yang baik dengan pasangan ya. Terus pentingnya mungkin lebih ke ini juga. Pentingnya untuk kita tuh kubur ego kita gitu ketika kita sedang membangun
relasi dengan seseorang gitu, Betul, karena betul. bener ya, dia menyatukan dua kepala yang berbeda. Betul. Pasti ada sesuatu yang harus dikikis, ada sesuatu yang harus mungkin ditambahkan atau dikurangi gitu. Betul. Dan setiap pasangan beda-beda ya, setiap pasangan itu punya concern berbeda-beda gitu, terhadap budayanya berbeda-beda. Nah ini ngomong tentang budaya membangun hubungan yang berbeda-beda tiap pasangan ya. Tapi ketika kita memilih seseorang, kita punya pasangan ideal gitu, tipe pasangan idaman gitu. Betul. Itu kan juga sesuatu yang berbeda-beda ya, tergantung latar belakang kita gitu. Nah, tapi aku penasaran nih dengan kata latar belakang kita yang beda-beda. Ada nggak sih kayak Pedoman. bukan pedoman, apa ya? Lebih ke ini kali ya. Lebih ke apa yang membuat tipe pasangan ideal dalam diri kita tuh terbentuk gitu loh. Oke, Kayak jadi misalkan aku beda-beda. pengennya A, Cia pengennya B. Kenapa Iya. aku A? Kenapa nggak Cia yang Iya, A? kenapa gitu beda-beda ya? gitu loh. Oke, Kan itu oke. sesuatu yang, iya ya, kenapa ya kok begitu? Nah, dari Kak Feni gimana? Ini jadi salah satu topik yang menarik sih gitu, karena kalau kayak gini kan apa ya? Kita tahu kita mau A dan nggak mau B, atau kita maunya B nggak mau A, itu pasti ada proses belajar di balik itu gitu. Apanya yang dipelajarin tapi gitu. Bisa dari gimana kita belajar dari pengalaman kita yang dulu berrelasi sama pasangan. Oh ternyata dulu di mantan aku yang ini aku nggak suka ya diginiin, aku nggak suka dapet cowok yang selingkuh gitu misalkan. Oh yaudah sekarang aku cari cowok yang anak rumahan gitu, nggak mungkin selingkuh misalkan gitu. Nah itu kan contoh dari pengalaman masa lalu. Tapi ada juga loh contoh misalkan dia belajar dari film atau dia belajar dari orang tuanya gitu. Misalkan ada orang entah perempuan atau laki-laki yang pernikahan orang tuanya itu bahagia, dia bisa melihat orang tuanya ini menghadapi segala macam tantangan pernikahan itu mereka tetap bareng, mau berusaha bareng-bareng, ada kesulitan bareng-bareng gitu, dibandingin sama satu orang lagi yang ngelihat orang tuanya kok kalau ada masalah keuangan atau kalau ada masalah tertentu langsung konflik, langsung kata-katanya kasar, pakai teriakan gitu. Nah tentu bayangin nih, ada orang A sama orang B. Preferensinya ketika nyari pasangan pasti juga udah beda lagi ya gitu. Dan yang menjadi menarik, ada penelitian bahkan Cia yang bilang, ketika kita tahu bahwa orang tua kita ini, pernikahannya mereka ini in a way kita mengartikannya sebagai sesuatu yang kayak aku nggak pengen deh kayak nanti menikah dengan budaya yang demikian gitu. Biasanya dia akan mencari pasangan yang bertolak belakang dari hubungan pernikahan orang tuanya gitu. Nah tapi udah tahu nih intensinya, aku mau cari pasangan yang misalkan yang ngomong ini adalah laki-laki ya misalkan. Aku nggak mau mencari pasangan yang seperti ibuku. Misalkan dia ngomong kayak gitu, di kepala tahu nih pengennya itu. Tapi seringkali yang menjadi hambatan atau yang menjadi tantangan adalah gimana caranya gitu. Gimana caranya aku bisa mendapat pasangan yang nggak seperti itu gitu. Atau gimana caranya aku bisa, misalkan dia laki-laki, dia nggak senang sama dengan gaya ayahnya gitu, yang ketika mentreat mamahnya gitu. Dia bisa bilang aku nggak mau jadi suami yang seperti ayahku gitu. Tapi gimana caranya ya gitu. Gimana caranya aku bisa memutus hal itu, karena kan ibarat kata 20-an tahun, 30-an tahun hidup melihat role model sosok suami itu seperti papaku. Sekarang ketika aku lagi mau menjadi seorang pacar atau seorang suami, gimana ya caranya supaya aku bisa mematahkan lingkaran itu, aku tidak secara tidak sadar mengikuti pola perilaku dan pola sikap ayahku terhadap ibuku gitu. Nah itu tuh yang kayaknya perlu dikelola lagi segala macam. Tapi sebelum masuk ke sana, area pertamanya banget yang perlu kita sadari itu memang kayak oke nih kayak aku punya isu seperti ini gitu. Baiknya karakteristik atau preferensi pasangan seperti apa ya rasanya bisa fit membantu aku berhadapan dengan isuku dengan cara yang sehat gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah ternyata ketemu sama orang, jatuh cinta nih ceritanya sama si dia gitu, dan ternyata nih karakternya tidak sesuai karakteristik tipenya dia, ya bener ya, karakter itu tidak terlalu sesuai dengan apa yang kita mau. Berarti solusinya adalah tahu dulu bahwa nggak ada orang sempurna berarti ya. Betul. Jadi setiap pemahaman yang perlu dikembangkan itu adalah relationship yang ideal itu nggak ada. Tapi relationship yang ideal itu bisa diadakan dengan cara diciptakan dengan bukan effort sih, lebih ke dengan upaya yang dikeluarkan oleh masing-masing individu yang di dalam relationship itu. Aku setiap kali bilang ke
klien-klienku ketika kita lagi membahas soal romantic relationship, yang perlu kita pertimbangkan kebutuhannya, keinginannya itu bukan cuma 2 orang loh gitu. Aku ngomong setiap kali ada 3. Apa aja? Ada aku, misalkan aku dan pasanganku gitu ya. Ada aku sebagai individunya, ada pasangan aku, dia juga individu sendiri, sama yang ketiga itu adalah kita gitu. Jadi ada aku, ada kamu, ada kita gitu. Nah itu tuh 3 komponen dalam relationship yang perlu diakomodir kebutuhannya gitu. Jadi makanya nggak bisa nih aku fokus ke aku aja gitu, dia fokus ke dia aja. Ada beberapa waktu aku perlu memahami, perlu bisa bertoleransi, perlu bisa berkompromi dengan dia, dianya juga perlu bisa berkompromi dengan aku, supaya apa? Supaya kitanya ini tetap terjaga gitu. Karena kalau nggak, buat apa kita pasangan kalau di kitanya ini nih kurang diurusin lah gitu, ibarat kata. Wow, itu sebuah ilmu yang menarik ya dalam kita membangun hubungan gitu. Tapi ada nggak Kak Feni, kayak memang preferensi beda-beda ya, tipe pasangan ideal kita juga berbeda-beda, dan tidak ada tipe pasangan ideal yang paling sempurna gitu. Tapi ada nggak sebuah tipe, aku nggak tahu apa, mungkin kayak apa, mandiri, bertanggung jawab dan lain-lain itu, yang sebisa mungkin harus ada nih ketika kamu memilih pasangan. Mungkin ada teman-teman yang lagi kayak mulai cari-cari nih, mulai mau berpacaran, mulai mau bangun hubungan. Ada nggak ya sebuah pedoman, kayak beberapa poin yang baiknya sudah dimiliki oleh seseorang gitu? Bener. Ya, sebelum dia menjalin hubungan atau sebelum itu dia dipilih menjadi pasangan gitu? Betul, ya? Checklist gitu lah ya. Oke. Kalau checklist sakleknya dari aku pribadi ya, aku nggak berani untuk bisa langsung bilang iya nih checklist A, B, C, D, E. Sebenarnya ada sih mungkin beberapa yang kayak pengertian, terus misalkan berkomitmen, itu kan beberapa ibarat kata basic guideline-nya lah ketika kita lagi mau menjalin hubungan gitu. Tapi ada sesuatu yang menurut aku jauh lebih basic dibandingin itu, yang kayaknya kedengarannya simple, tapi seringkali ini tuh ketika dijalanin hubungannya kadang dilakukan, kadang ada, kadang enggak gitu. Apa tuh? Yaitu, ini simple banget sih sebenarnya, lebih ke keinginan untuk belajar. Kenapa aku bilang belajar? Karena balik ke yang tadi kita bahas ya, Cia. 2 orang nih, 2 kepala dijadiin satu. Ibarat kata orang yang dari mana sama orang yang di mana dijadiin satu ruangan, disuruh tinggal sebulan bareng gitu kan. Keinginan untuk belajar itu belajar apanya? Misalkan kita pasangan ya, Cia, misalkan Cia mau nggak belajar tentang aku? Apa sih isunya aku? Apa karakteristik aku yang gak menyenangkan untuk Cia? Bagian-bagian hidup aku yang selama ini mungkin belum pernah Cia tahu, Cia pengen belajarin itu tentang aku gitu. Dan akunya pun juga pengen belajar tentang Cia. Oh ternyata Cia tuh gak sukanya diginiin loh, Cia itu sukanya diginiin. Oh ternyata buat orang lain ternyata menghargai itu mereka baru ngerasa dihargain kalau gini, tapi kalau ternyata kalau Cia baru ngerasa dihargain kalau aku melakukan ini gitu. Nah itu kayak proses belajar gitu. Aku belajar tentang Cia dan belajar gimana caranya supaya relasi yang aku bangun dengan Cia ini bisa jadi relasi yang gak menyenangkan hanya untuk aku tapi untuk Cianya juga gitu. Terus misalkan kita balik ke karakteristik tadi, oh oke, karakteristiknya beda nih gitu. Ternyata aku tipe orang yang let's say dependent misalkan. Suka khawatir cowok aku perginya kemana, teman sama siapa, dia selingkuh nggak ya, dia chat sama orang lain nggak ya gitu. Sedangkan yang di sebelah sana misalkan ada pasangan cowok aku yang tipenya senangnya ngumpul sama teman-teman, pulang malam, pergi nongkrong kemana, beda ya gitu. Aku jadi concern, jadi posesif misalkan ke pacar aku ngerasa ih kok kayak ada di toxic relationship sih, aku ditekang, belum lagi ntar muncul lah gaslighting segala macem gitu. Itu kan asal muasalnya dari isu aku pengen independen, sedangkan pasangan aku tipenya yang kayak pengennya bebas gitu. Nah apa porsi peran belajar di sini? Belajarnya adalah kamu mau nggak, misalkan pasanganku nih, kamu mau nggak temenin aku belajar gimana caranya aku bisa lebih less posesif, aku kurangin posesifnya, aku bisa lebih percaya sama kamu, tapi kamu juga mau nggak belajar buat misalkan selama ini kalau pergi sama teman-teman nggak pernah ngabarin, akunya jadi curiga sama macam, mau nggak sekarang juga belajar ngabarin aku gitu. Jadi kayak akunya belajar untuk lebih percaya sama dia, dianya juga belajar untuk lebih misalkan
lebih sering ngabarin atau foto lagi di mana gitu. Nah itu jadi kayak menemukan titik tengah. Aku yang tadinya ada di kubu kiri, cowok yang ada di kubu kanan gitu. Yuk mau nggak kita sama-sama belajar ketemu di tengah gitu. Kebayang ya, jadi kayak ini nih menurutku porsi belajar ini tuh jadi hal yang penting gitu, karena terlepas dari karakteristik, misalkan yang tadinya nggak pengertian bisa kok dibikin jadi pengertian selama mau belajar gitu, yang tadinya nggak respect bisa kok jadi respect selama mau belajar gitu. Jadi kalau mau dibikin checklist mandiri, independen, pengertian apa gitu, menurut aku itu jadi agak terlalu saklek. Karena bisa aja loh kita nih ibarat kata cair kok, kita yang tadinya awalnya orangnya misalkan cuek bisa kok jadi lebih pengertian, yang tadinya maunya nongkrong-nongkrong cuek sama pacar bisa kok dibikin lebih sering ngabarin segala macam. Makanya proses belajar, kesediaan untuk belajar, kesediaan untuk menyesuaikan diri itu jadi atribut yang menurut aku penting nih untuk dihadirkan ketika kita sedang menjalin relasi gitu. Jadi dalam hubungan itu memang harus bukan cuman kita ini menuntut ya, memang ya harus dari kita juga tahu porsi itu tadi, kapan harus berubah, kapan harus menarik dan mengulur. Tapi kalau misalnya konklusinya boleh nggak dari Kak Feni, kayak ada nggak pesan-pesan tertentu yang Kak Feni mau sampaikan kepada teman-teman bicara, siapa tahu ini bener-bener yang kayak kalian butuhkan gitu. Boleh disampaikan, lihat ke kamera sini ya. Oke, jadi ketika kita bahas soal relasi romantis gitu ya, dari tadi kita udah bahas tentang preferensi, perbedaan karakteristik dan lain-lain. Fokus yang jadi menarik ketika kita lagi bahas tentang, kan pengen ya gitu kita menjalin relasi, mencari yang right one gitu. Mana sih pasangan yang ideal buat aku? Mana sih pasangan yang bisa bikin aku senang gitu? Sebelum kita masuk ke sana, ada baiknya kita fokus ke diri kita. Instead of looking for the right one, kenapa kita nggak mencoba mempersiapkan diri kita menjadi the right one gitu. Jadi ketika kita sudah bisa mempersiapkan diri kita dari diri kita sendiri juga bersedia untuk belajar gitu. Nanti ketika hubungannya ini pun dijalin, jadi bisa tempat yang sama-sama enak, tidak hanya untuk aku, tidak hanya untuk kamu, tapi juga kita berdua gitu. Wow, karena membangun pertemanan aja, misalnya kita sekamar dalam 1 bulan, sekamar sama orang baru gitu ya, itu membangun supaya kita ngerti sama dia ngerti sama kita, itu kan butuh waktu juga. Begitu pula dengan pernikahan ya, karena itu sesuatu yang kita bangun seumur hidup bahkan. Betul. Pasti proses pembelajarannya juga seumur hidup begitu. Betul. Terima kasih Kak Feni buat waktunya hari ini. Begitu saja teman-teman podcast hari ini, semoga berguna bagi kalian, dan jangan lupa untuk selalu engage with us dengan cara like, subscribe, komen, dan share ke teman kamu yang membutuhkan. Karena kami pasti jamin bahwa konten yang akan kami kasih ke kalian adalah konten yang akan membangun kesehatan mental kalian menjadi kesehatan yang optimal. Oke, begitu saja. See you on the next podcast. Bye!